Apa itu? Bahkan kau, dari Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok ini, direkturnya, tidak bisa melakukannya. Beberapa organ secara bersamaan keracunan dan gagal berfungsi. Jika aku punya cara untuk menyelamatkannya, aku tidak akan memanggilmu. Ini ruang operasi. Hei! Siapa kamu? Kamu berani menyentuhku. Kamu ingin mati. Ini rumah sakit, tunjukkan sopan santun. Jangan ganggu operasiku. Dokter, bagaimana bos kita? Operasinya sangat berhasil. Pasien sudah dikirim ke Bangsal. Ayo cepat pergi temui bos. Ayo pergi. Dokter Ajaib akan segera pergi, cepat kejar. Dokter Ajaib, tolong selamatkan Tuan Muda Gu. Tolong selamatkan Tuan Muda Gu. Selama Anda bersedia menyelamatkan Tuan Muda Gu, saya bersedia membayar berapapun. Apa kau yakin? Kenapa suara ini terdengar sangat familiar? Sukin, kenapa kamu? Tuan Muda Gu. Kamu dokter ajaib yang diundang oleh tetua Ken. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sukin, jadi itu kamu. Cepat bawa nenek menemui Tuan Muda Gu. Kau salah orang. Ini dia, dokter ajaib yang diundang oleh tetua Ken. Sudah kuduga. Orang tidak berguna sepertimu. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi dokter ajaib yang diundang oleh tetua Ken? Dokter ajaib, tolong cepat temui Tuan Muda Gu. Di mana Tuan Muda Gu? Minum obatnya. Tunggu. Obat ini adalah pil pengumpul racun yang dibuat oleh wajah hantu. Bagaimana Anda bisa memiliki benda ini? Mungkinkah? Saya tahu. Norasu, Anda pasti tahu. Dokter ilahi wajah hantu, kan? Kalau tidak mungkin Anda bisa mendapatkan pil pengumpul racun ini. Tolong, Anda harus menghubungi wajah hantu untuk menyelamatkan Tuan Muda Gue. Nonasu, tolong selamatkan Tuan Muda Gue. Sekarang Tuan Muda Gue hanya memiliki kurang dari 2 bulan tersisa. Anda tidak ingin menjadi janda, kan? Aku dengar setengah tahun yang lalu, kau menjalani operasi jantung. Itu semua rumor. Jangan anggap serius. Lepaskan pakaianmu. Ini tidak pantas, kan? Bukankah kau ingin aku menyelamatkannya? Jika kau tidak melepas pakaianmu, bagaimana aku bisa memeriksa kondisi racunnya? Bagaimana Anda bisa menggunakan jarum penawar racun? Meskipun jarum penawar racun bisa menyelamatkan Tuan Muda Gue. Titik akupuntur untuk penusukan sangat rumit. Sedikit penyimpangan bisa menyebabkan kematian pasien. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa menggunakan jarum penawar racun adalah dokter ilahi wajah hantu. Bagaimana Anda bisa? Tuan Muda Gue. Jinner, lihat siapa yang datang. Jinner. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya nggak? Kaulah yang melukai Jinnerku, Sukin. Kau baru saja tiba di keluargaku, dan kau sudah sangat gelisah. Jinnerku, jika sesuatu terjadi padanya, kau percaya atau tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Sumu membayar dengan nyawa mereka. Kakak Jinchen, jangan menakuti Shourouw. Aku membantunya menghilangkan racun. Sebaiknya kau menyingkir. Jika tidak, dia dalam bahaya besar. Kurasa kaulah yang harus pergi. Anggota keluarga Su benar. Kau adalah pembawa sial. Segera keluar dari keluargaku. Berhenti. Jinner, apakah ada yang tidak nyaman? Dokter Zhou, cepat periksa Jinner. Kau. Lanjutkan. Dia tumbuh besar di pedesaan. Bagaimana mungkin dia tahu cara mengobati penyakit? Jangan tertipu olehnya. Biarkan Dokter Zhou saja yang melakukannya. Ibu, kau keluar dulu. Keluar. Bibi, bagaimana kalau kita keluar dulu? Tuan Zhou adalah murid tetua Ken. Dengan dia di sini, kakak Jinchen akan baik-baik saja. Racun yang menyerangmu memiliki nama yang sangat indah. Namanya jiwa es. Racun di tubuh Tuan Muda Gue. Apakah semuanya sudah hilang? Setengahnya sudah hilang. Setengah. Apa maksudnya itu?
Hidupmu akan berada di tanganku selama setahun dulu. Setahun untuk menyelidiki jantung Su Mucheng. Sudah cukup. Jenner, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Ibu. Dia menyelamatkanku. Kamu harus pergi meminta maaf padanya. Apakah itu benar-benar dia? Benar. Lagi pula Su Qian juga mengendalikan racun di tubuh Tuan Muda gue. Ini memberi kita cukup waktu untuk mencari wajah hantu. Anak baik, aku salah menilaimu. Jangan pedulikan itu. Tidak masalah. Lihat, bukankah itu mobil Tuan Muda gue? Andai saja Tuan Muda Gu tidak dalam kondisi kesehatan yang buruk, aku juga pasti ingin menikah dengannya. Wajah ini bahkan lebih tampan dari selebriti pria di industri hiburan. Apa gunanya tampan? Hantu berumur pendek. Kalau begitu aku akan membawamu masuk. Tidak perlu. Wanita di sebelah Tuan Muda gue, siapa dia? Mungkinkah dia kekasih Tuan Muda gue? Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Ini Nona Sukin dari keluarga Su. Mulai sekarang, dia akan menjadi salah satu dari kita di Departemen Penelitian Lanjutan. Halo semuanya. Namaku Sukin. Su Yuan, aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkan kamu punya kakak perempuan. Pergi sana. Kamu pikir kamu ini apa? Beraninya kamu memperlakukanku seperti pengasuh. Jangan lupa, kamu hanyalah anak haram dari keluarga Su kami. Jangan kira hanya karena kamu bertunangan dengan Tuan Muda Gu, kamu bisa menginjak-injakku. Jadi kenapa? Nenek bilang, kamu tidak perlu menikah dengan keluarga Gu. Pergi sekarang, dan jelaskan pada Tuan Muda Gu. Batalkan pertunangan itu. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tidak setuju. Kurasa aku tidak perlu mengingatkanmu. Biaya pengobatan nenekmu yang lain di pedesaan masih dibayar oleh keluarga Su. Jika kamu tidak bersikap baik, nenekmu mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perawatan karena kebodohanmu. Lepaskan aku, Su Yuan. Bukankah hidup itu baik? Beritahu keluarga Su bahwa jika ada yang berani lagi mengancamku dengan nenekku, aku akan mematahkan kaki mereka. Kamu baik-baik saja. Berhenti menatap. Kembali meneliti. Sukin, jalan itu. Jika dia tidak menempel pada Tuan Muda Gu, bagaimana mungkin kamu bisa datang ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok? Tunggu saja, aku akan membuat seluruh institut menjadi mimpi burukmu. Sukin, apakah kamu ingin makan siang bersama? Baik. Sukin ini mengandalkan hubungannya dengan Tuan Muda gue, bisa masuk ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok ini. Hanya seorang udik bodoh dari desa. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk melakukan eksperimen dengan kami? Siapa yang menyuruhnya untuk memanfaatkan koneksi Tuan Muda Gu? Mungkin mereka sudah tidur bersama. Su Yuan bahkan mengeluarkan peringatan, mengatakan bahwa jika ada yang berani berteman dengan Su Qian, dia akan menyuruh pacarnya memotong tangan dan kaki mereka. Hai, mereka datang. Perkataanku masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Orang rendahan sepertimu tidak pantas makan di tempat yang sama denganku. Siapa yang memberimu keberanian? Maafkan aku salah. Karena kamu sangat tidak patut. Kamu bersiaplah saja menanggung konsekuensinya. Biarkan dia pergi. Kakak perempuan, saya sarankan Anda berhenti peduli tentang masalah ini. Qing Yu adalah tuan muda dari keluarga Sun. Bahkan jika itu terkait dengan Tuan Gu, tapi itu bukan sesuatu yang bisa Anda singgung. Jangan kira kamu dan Gu Jinchen tidur dengan orang penting. Di sini bersama kami, itu bahkan tidak ada artinya. Saya beritahu kamu, seorang Gundi kecil. Bagaimana saya ingin melakukannya? Bagaimana melakukannya? Kamu tidak bisa mengendalikan. Hal-hal yang tidak kamu butuhkan, buang saja. Saya tidak akan membunuhmu. Namaku bukan Sun Qingyu. Tuan Muda Sun, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan Sukin. Tolong biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Saya kehilangan salah satu tangan saya. Hari ini dia harus membayar dengan nyawanya. Keluar dari sini. Tuan Muda Sun,
Ini semua salahku. Aku akan membayar biaya medismu. Keluar sekarang. Atau saya akan berurusan denganmu juga. Jadi ini adalah suasana Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Aku telah belajar banyak hari ini. Seorang wanita yang mengandalkan tidur dengan pria, masuk ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara? Kalau begitu kamu salah paham. Bukan aku yang ingin datang ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Dekanmu mengundangku ke sini. Qin Er kami. Aku serahkan padamu, Tuan Qin. Tuan Guo, jangan khawatir. Suatu hari di institut, aku tidak akan pernah membiarkan Sukie diintimidasi. Gadis kecil Su adalah harta pengobatan Tiongkok. Aku tidak boleh kehilangannya. Kakak, berhentilah mencari alasan. Dari kecil sampai sekarang, yang kamu tahu hanyalah minum dan berkelahi. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal dekan kami? Aku terlalu malas berbicara omong kosong denganmu. Pergi. Berhenti. Apakah saya membiarkanmu pergi? Sosok mungilnya terlihat cukup menarik. Tidak heran Gu Xinchen bersedia tidur denganmu. Bagaimana kalau begini? Kamu tidur denganku malam ini. Saya bisa membiarkanmu pergi. Kamu berada di Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Membuat masalah seperti ini. Apa kamu tidak takut Pak Tua Qin akan mengetahuinya? Tuan Qin adalah orang yang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk hal-hal sepele ini. Kamu beritahu saya. Apakah itu benar? Direktur, ya. Ternyata ada yang melindungimu. Halo, Tuan Qin. Aku di kantin. Cepat datang dan bereskan. Sekumpulan parasit dari Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Kamu pikir sebuah panggilan telepon bisa menakuti saya? Kakak perempuan, aku ingin memberimu sedikit muka. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Kamu besar di pedesaan. Tapi kamu bahkan belum beberapa kali masuk kota. Saya bilang itu terlihat seperti penampilan rendahan. Ternyata itu adalah anjing dari pedesaan. Kamu mencari mati. Lupakan saja. Sukin berhenti membuat masalah. Kami memohon belas kasihan Tuan Muda. Dia akan memaafkan kita. Minta maaf, baik. Kalian berdua sekarang, lepaskan pakaian kalian. Telanjang. Berlutut dan minta maaf padaku. Mimpi saja. Jangan lakukan ini, tolong. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Lakukan. Hentikan semuanya. Sun Qingyu kau bajingan. Kamu baik-baik saja. Itu masalahnya. Tidak bisa menyakitiku. Tuan Qin, kenapa Anda di sini? Anda tidak selalu di lab. Tetap di dalam ruangan. Aku tetap di dalam ruangan. Apakah ini alasan kamu berada di Institut Penelitian? Mengintimidasi orang lain sesuka hati. Keluarga Sun, apakah begini cara mereka mendidikmu? Deka, ini hanya salah paham. Ya, dekan. Menurut saya, ini adalah kesalahan Sukin. Jika Sukin tidak bergantung pada Tuan Gu, Anda harus datang ke institut kami. Tidak akan ada begitu banyak hal terjadi. Beraninya kamu banyak bicara. Sukin adalah tamu terhormat yang berhasil aku undang dengan susah payah. Bagaimana kamu bisa begitu saja memfitnah seseorang? Kalian berdua diusir dari institut hari ini. Tidak, dekan. Saya akhirnya sampai di sini. Institut Penelitian. Jika Anda dikeluarkan, keluarga saya akan memukuli saya sampai mati. Tolong, dekan, jangan lakukan itu. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Sun melakukan itu. Apa Anda tidak takut keluarga Sun menarik investasi mereka dari lembaga penelitian? Kamu mengancamku. Uang keluarga Gu tidak pernah kalah dalam pertempuran. Apakah kamu dengar itu, Tuan Sun? Bawa jalangmu. Keluar dari institut. Keluar. Nenek, katakan padaku. Anda seorang guru. Waktu itu, kan, bagaimana Anda membesarkan Sukin sampai jati seperti ini? Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sukin melukai Tuan Muda Sun. Apa menurut Anda Tuan Muda Sun bisa mengampuni nyawanya? Aku minta maaf padamu atas nama Qin Erku. Tolong lepaskan dia. Tolong lepaskan dia. Aku akan berurusan denganmu dulu. Lalu aku akan mengirimnya ke bawah untuk bersatu kembali denganmu. Qin Erku, kamu tidak terluka, kan? Nah, Aku baik-baik saja, Nenek. Si jalang kecil datang cukup cepat. Karena kau di sini, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama. jangan berani-berani melukai Qin Erku. Kalian semua pergi. Aku ingin melihat. Sekarang Tuan Muda Gu dan Tetua Qin sudah pergi. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu?
Su Yuan, Sukin adalah kakak perempuanmu sendiri. Beginikah caramu memperlakukannya? Kakak perempuan, dia hanya orang buangan dari keluarga Su. Hak apa dia punya untuk jati kakakku? Tuan Muda Sun, kalau bukan karena Sukin, kita tidak akan diusir dari lembaga penelitian. Anda harus memberinya pelajaran yang baik. Untuk apa kalian berdiri saja lakukan? Dia tahu seni bela diri. Sukin, kalau kau tidak berhenti, lihat saja nenekmu mati. Apa aku pernah memberitahumu? Jika kamu berani menyentuh nenekku lagi, aku akan mematahkan kakinya. Buang tongkat di tanganmu. Sukin, jangan khawatirkan nenek. Bukankah kau sangat mampu? Coba serang aku lagi, Tuan Muda. Mari kita lihat. Apakah aku mengambil nyawamu? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kau berani memukulku? Apa kamu pikir, dengan menyandera nenekku, kamu bisa mengendalikanku? Tuan Muda Gu, Aku pikir kita masih perlu mematahkan kakinya untuk memberinya pelajaran. kakak, aku salah. Aku datang menjenguk nenekmu. Itu Tuan Muda Sun. Tuan Muda Sun memaksaku melakukan semuanya. Aku adik kandungmu. Bagaimana mungkin aku melukai nenekmu? Kakak, aku mohon, biarkan aku pergi. Selama kau membiarkanku pergi, mulai sekarang, biaya pengobatan nenek, keluarga Sukami akan menanggung semuanya. Kakak, aku mohon, biarkan aku pergi. Aku pasti akan bertanggung jawab atas biaya pengobatan nenek, sampai akhir. Sukin adalah tunanganku. Biaya pengobatan juga akan ditanggung oleh keluarga Gu kami. Su Yuan, aku memberitahumu, mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Jika kamu berani lagi, siapapun mengancamku. Ini adalah takdirmu. Sukin, aku adik kandungmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu pergi. Kau jalang, kau pembawa sial. Qin Er, lepaskan dia. Kamu masih muda. Karena mereka, masa depanmu akan hancur. Nenek, aku berjanji padamu. Nenek. Dokter. Nenek. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Usir mereka semua untukku. Ya, Benar-benar dia. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan hatiku. Kamu kenal Su Chen? Bukankah dia dibesarkan di desa sejak kecil dan tidak pernah berhubungan dengan keluarga Su? Su Mucheng adalah kakak sulungku. Tentu saja aku mengenalnya. Kakak, apa kau? Diam-diam kembali untuk melihat Qin Er lagi. Ya, Qin Er, jadilah anak baik. Ini cemilan. Terima kasih, kakak. Kamu sengaja menyebabkan kecelakaan mobil itu, hanya demi jantungnya. Kamu benar-benar tidak punya hati. Aku akan menggali hatimu, untuk dikuburkan bersamanya. Dengarkan aku menjelaskan, dia tidak mati. aku Su Chen. Aku tahu aku tidak akan hidup. Aku secara sukarela memberikan hatiku sebagai donasi dan otorisasi kepada Gu Jinchan. Jika keluargaku mendengar rekaman ini, tolong jangan menyelidiki keberadaanku lebih lanjut. Bukankah kamu bilang dia tidak mati? Biarkan aku bicara dulu. Qin E, menuju nomor 108 Jalan Dongshan. Kakak ada sesuatu yang ingin memberitahumu. Datanglah.
Untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, hari ini aku akan mati di sini. Bagaimana kamu bisa terluka parah? Bukan apa-apa, hanya luka ringan. Jinchan, kau masih harus menjanjikanku satu hal. Jangan biarkan mereka tahu bahwa aku masih hidup. Jadi semuanya palsu. Di mana kakakku? Aku ingin melihatnya. Sejak kita berpisah hari itu, aku juga belum mendapat kabar darinya. Jika kamu berbohong padaku, aku akan membuatmu membayar harganya. Qin Er, kamu menikahiku hanya untuk menyelidiki masalah ini. Kamu menyelamatkanku hanya untuk melihat apakah hati saudaramu bersamaku. Benar sekali. Bukankah itu Suki ya? Pendatang baru yang baru saja masuk institut. Dia baru saja masuk lembaga penelitian. Orang tak berguna yang tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Bagaimana dia bisa sampai di sini juga? Apa yang aneh tentang itu? Dia sudah berhubungan dengan Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu datang untuk berpartisipasi setiap tahun dalam konferensi apresiasi pengobatan tradisional Tiongkok untuk mencari orang-orang berbakat dan luar biasa. Tidakkah kamu tahu? Sudah kuduga dari seseorang yang naik pangkat dengan mengandalkan pria, rubah betina, pelacur murahan. Kakak Jinchan, Bibi, Anda di sini. Nona Su juga ada di sini. Bibi, saya minta maaf. Saya tidak tahu Sukin juga akan datang. Jadi saya hanya memesan tempat untuk Anda dan kakak Jinchan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bibi, tidak apa-apa. Kalian masuk bersamanya dulu. Aku akan menelepon Tetua Qin dan memintanya untuk menyimpan satu tempat untukku. Omong kosong besar apa yang dia ucapkan. Penatua Qin akan menyediakan tempat untuk seorang pemula. Tepat sekali. Saya ingin melihat bagaimana dia berakhir menampar muka sendiri. Kinar, apakah kamu benar-benar mengenal Tuan Qin? Bibi, karena Sukin sudah berkata begitu, mari kita masuk dulu. Paman saya ada di dalam. Jangan biarkan dia menunggu. Dia benar. Kalian masuk dulu. Baiklah. Jenar, ayo pergi. Ini, Kakak Jinchan dan Bibi. Ini paman saya Xiaoyu. Dia juga satu-satunya orang yang mengenal wajah hantu. Tuan Xia sudah lama mengagumi nama Anda. Aku tahu mengapa kau datang kepadaku. Bukankah kau hanya ingin wajah hantu bertindak, mengobati putramu? Aku juga meyakinkan wajah hantu. Konferensi apresiasi pengobatan tradisional Tiongkok hari ini, dia pasti akan hadir. Paman S masih belum mengangkat teleponmu. Tidak. Sepertinya aku tidak bisa menghubungi wajah hantu. Apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu, cari seseorang untuk menyamar. Lagi pula tidak ada yang tahu seperti apa rupa wajah hantu. Bagus, bagus. Kamu adalah teman wajah hantu. Bisakah kamu membantu Jinar kami mengatakan hal-hal baik lebih banyak? Hanya hal-hal kecil. Selama Xiao Rao dan Gu Jinchan menikah, biarkan wajah hantu bertindak. Atau ini hanya masalah perkataanku? Tuan Qin, aku dengar wajah hantu akan datang hari ini juga. Ya, bagaimana kau tahu? Jangan bicarakan itu untuk sekarang. Aku akan menjemput seseorang. Biarkan aku memberitahumu. Apa bagusnya Sukir, bahkan tidak sebagus salah satu jari Xiaorou dari keluarga kami. Tuan Muda Gue masih lebih baik untuk memutuskan hubungan dengannya lebih awal. Paman, tolong jangan berkata begitu. Sukin bisa masuk institut penelitian. Tentu saja dia punya kemampuannya sendiri. Keahlian macam apa itu? Aku sudah mendengar semuanya tentang ini. Jika dia tidak naik ke ranjang Tuan Muda Gue, apakah dia bisa masuk lembaga penelitian? Tidakkah menurutmu begitu, Nyonya Gue? Sukin, dia. Wajah hantu meneleponku. Seharusnya sudah tiba. Aku akan menjemputnya. Bibi, paman saya sedang bicara. Saya terlalu blak-blakan. Jangan pedulikan. Tidak apa-apa. Ibu, selain wajah hantu, orang lain juga bisa menyembuhkan penyakitku. Ayo pergi. Jenner berhenti membuat masalah. Lihat, bagaimana menurutmu? Tuan Qin benar-benar membiarkannya masuk. Benarkah? Dia tidak akan benar-benar tidur dengan Tuan Qin tua, kan? Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Biarkan aku memperkenalkannya padamu. ANI adalah yang terkenal. Wajah hantu. Sahabat-sahabat terbaikku. Wajah hantu. Dia adalah wajah hantu. Lalu siapa aku? Sukin, apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengatakan kamu adalah wajah hantu yang asli? Mengapa tidak? Berhenti membuat masalah.
kamu masih ingin berpura-pura menjadi wajah hantu. Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih tunangan kakak Jinchen, saya tidak akan memberimu muka sama sekali. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, cepatlah keluar. Gadis kecil. Identitas wajah hantu bukan sesuatu yang bisa ditiru sembarang orang. Kau. Nyonya gue. Jika dia tidak segera pergi, aku hanya bisa membawa wajah hantu dan pergi lebih dulu. Adapun penyakit putramu, kau harus mencari orang lain untuk mengobatinya. Tidak, tidak. Kinner saat ini adalah kunci, momen untuk menyelamatkan Jinner. Bukankah kamu bilang, selama Sauro bisa mendapatkan wajah hantu untuk menyelamatkan Jinner, kamu bisa melakukan apa saja. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Nyonya gue, kau harus membersihkan matamu terlebih dahulu. Dan membedakan antara yang asli dan palsu, sebelum berbicara lagi. Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Tetua Ken, Anda sewenang-wenang menggunakan wewenang Anda untuk membawa masuk seseorang yang tidak mengerti apa-apa, tidak berguna, dan menerima mereka secara luar biasa ke institut penelitian. Sekarang Anda masih tidak bisa membedakan benar dan salah. Jika Anda benar-benar menyukainya dan ingin menyinggung wajah hantu demi dia, bisakah Anda menanggung tanggung jawabnya? Kamu. Tetua Ken. Tetua Ken. Segel beritanya, masalah pertemuan apresiasi pengobatan tradisional Tiongkok hari ini tidak boleh diungkapkan ke dunia luar, bahkan setengah kata pun tidak. Tidak berguna, cepat pergi, jangan menghalangi jalan. Dr. Zhou, tolong cepat periksa Tetua Ken. Ini semua salahku, aku tidak menjaga ucapanku, dan akhirnya membuat Tetua Ken marah. Dia bukan. Abaikan saja dia hanya seorang penipu yang menyamar sebagai wajah hantu. Kamu adalah murid kesayangan Tetua Ken. Kamu harus melihat Tetua Ken dulu. Napas Tetua Ken semakin lemah. Apa wajah hantu? Karena wajah hantu yang Anda sebutkan ada di sini. Mengapa Anda tidak membiarkan dia memeriksa Tetua Ken? Malah, Anda membiarkan Dr. Shu memeriksanya sendiri. Xiao Rou membiarkan wajah hantu memeriksa Tetua Ken. Bukankah itu akan lebih meyakinkan? Wajah hantu, apakah semudah itu membuatnya bertindak? Benar, untuk masalah sekecil ini. Bukan giliranku untuk bertindak. Tidak ada gunanya berakting. Atau memang kamu tidak tahu caranya? Norasu. Aku khawatir aku tidak berdaya. Mohon tetap bertanya pada wajah hantu untuk datang dan melihat secara pribadi. Jika dia menolak lagi, itu membuktikan bahwa dia hanyalah bukan wajah hantu yang asli. Xioro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sama sekali tidak tahu keterampilan medis. Karena kakak Jinchen sudah berkata begitu, maka wajah hantu, silakan pergi dan periksa Tetua Ken. Nanti, pura-pura periksa denyut nadi Tetua Ken, lalu ambil obat ini, dan masukkan ke mulutnya. Dia akan bangun sebentar lagi. Wajah hantu, aku serahkan Tetua Ken padamu. Kalau begitu aku akan dengan enggan memeriksa Penatua Ken. Apa kamu tidak panik sama sekali? Jika dia benar-benar menyelamatkan Kintua, maka kamu akan digantikan olehnya. Anda percaya saya? Kamu adalah tunanganku. Kenapa aku tidak percaya padamu? Jangan khawatir. Dia tidak bisa menyelamatkan Tuan Qin. Lihat, sudah kubilang. Dia adalah wajah hantu yang asli. Adapun Suken itu, hanya seorang pembohong yang penuh kebohongan. Dia harus diusir dari institut selamanya. Kau. Apa yang baru saja kau berikan padaku? Tentu saja itu obat yang menyelamatkan hidupmu. Gadisu, selamatkan aku. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Obat itu menghabiskan banyak uangku. Membelinya dari S. Bagaimana bisa? Norasu, tolong. Selamatkan Tuan Kier. Jinner, kamu tidak bisa. Biarkan Sukin terlibat dalam masalah ini. Tuan Qin sekarang seperti ini. Kurasa tidak bisa diselamatkan. Jika Sukin diizinkan pergi, mungkin di punggungmu tuduhan pembunuhan Tuan Qin. Ibu, jangan khawatir. Wajah hantu palsu tidak bisa menyelamatkan Tuan Qin. Tapi wajah hantu yang asli pasti bisa. Bahkan wajah hantu tidak bisa menyelamatkan orang. Sukin bisa menyelamatkannya. Apakah kamu bercanda? Entah itu lugu atau tidak. Coba saja, dan Anda akan tahu. Biarkan dia menyelamatkannya selama dia membantu. Bahkan jika Tuan Qin meninggal. Itu bukan urusan kita. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu tidak bisa menyelamatkan Tuan Qin, jujur saja.
Keluar dari institut dan serahkan posisi nyonya muda keluargaku kepada orang lain. Jika saya bisa menyelamatkan, kalau begitu aku minta maaf padamu. Baik, hal yang paling tidak berharga di dunia adalah permintaan maaf. Apalagi yang kamu inginkan, jauh di mata, jauh di hati. Jika saya menang, Anda akan meninggalkan kota sepenuhnya. Jangan pernah terlibat dengan Gu Jinchen lagi. Baiklah. Aku ingin melihat seberapa mampukah kamu pada akhirnya. Norasu. Situasi Tuan Kier, apakah ini serius? Tidak serius? Norasu, ini. Apa yang terjadi? Awalnya hanya serangan amarah sederhana. Saya tidak menyangka mereka membuat obat palsu. Hampir kehilangan separuh hidup saya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Xiaozhou. Mencabut izin medisnya. Xiao Yuro, mulai sekarang kau dikeluarkan dari lembaga penelitian. Tidak. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kesalahanmu. Itu karena kau menyinggung wajah hantu yang asli. Wajah hantu. Dia benar-benar hantu. Kamu adalah wajah hantu. Mengapa kamu tidak memberitahu bibimu lebih awal? Ibu, aku sudah mengatakannya. Sukin bisa menghilangkan racun di tubuhku. Diam. Kinner. Ini semua salah bibi. Sebelumnya, untuk menemukan wajah hantu, aku juga jatuh ke dalam perangkap Xiao Yoro. Kamu adalah orang besar yang tidak mengingat kesalahan orang kecil. Tolong maafkan bibi. Bisakah kamu menunjukkannya pada Jinner? Bibi, jangan khawatir. Saya akan membantu Gu Jinchen menyembuhkan racunnya. Ini benar-benar hebat. Jangan lupakan apa yang Anda janjikan kepada saya. Bisakah kamu tinggal dan menyelamatkanku? Aku bisa memikirkan Tara. Biarkan kamu dan Su Mucheng bertemu lagi. Jika Anda berbohong kepada saya bisa mengambilnya kembali kapan saja. Hidup Anda. Bocah, apa yang kamu janjikan pada Kinner? Mungkinkah menjual dirimu sendiri? Menjual diri sendiri itu bagus. Kinner adalah gadis yang sangat baik. Kamu harus mempertahankannya. Ibu. Jangan khawatir. Minumlah obatnya. Racun jiwa es ini tidak mudah disembuhkan. Obat ini dapat melindungi organ dalam Anda. Untuk bulan depan, saya akan memberi Anda mandi obat setiap hari. Tidak boleh terlewatkan 1 hari pun. Untuk apa baskom ini? Dia muntah begitu banyak darah. Dia tidak akan muntah sampai mati, kan? Bibi, jangan khawatir. Ini adalah racunnya. Cukup isi ulang lebih banyak dan Anda akan baik-baik saja. Kalau begitu aku akan pergi membeli tonik. Aku pasti akan memastikan tubuhmu pulih sepenuhnya. Jangan mengisi ulang terlalu banyak juga. Dia memiliki defisiensi ginjal. Siapa bilang aku defisiensi ginjal? Baik, aku akan mengurusnya. Bagaimana? Apakah Anda merasa lebih baik? Kata-kata saja bukan bukti. Defisiensi ginjal atau bukan defisiensi ginjal. Ini. Norasu, semuanya sudah siap sekarang. Ayo, sudah waktunya mandi obat. Lepaskan pakaian Anda. Masuklah. Kamu yakin? Cepatlah. Bentuk tubuh yang bagus. Ada sesuatu yang lebih baik lagi. Mau lihat? Masuklah dengan cepat. Ini adalah mandi obat yang saya pribadi. Siapkan untuk Anda. Ini bisa menyembuhkan semua racun. Namun, khasiat obatnya terlalu kuat. Saya harus tetap di sini untuk mengamati reaksi Anda. Kamu sering memperlakukan orang lain seperti ini, kan? Anda adalah yang pertama.
Dan aku harap kamu adalah yang terakhir. Di masa depan, kamu tidak boleh memperlakukan orang lain seperti ini, baik? Sukin. Terima kasih. Tuan Muda Gu, jangan gunakan rasa terima kasih sebagai alasan untuk mengambil keuntungan. Tidak, aku. Apa? Nenek saya telah diculik. Aku bilang gerakan ini, kenapa terlihat sangat familiar? Tapi, tidak peduli seberapa hebat kemampuan ONM, kau juga harus mati di sini hari ini. Siapa yang Anda katakan harus mati di sini? Wajah hantu. Ini semua salah paham. Nenek, apakah Anda baik-baik saja? Nenek baik-baik saja. Bagaimana bisa Anda tiba-tiba meninggalkan rumah sakit? Nyonya Su memberitahuku. Kau mendapat masalah di luar sana. Menjadi sasaran musuh. Kau belum tahu? Nenek hanya ingin memberitahumu. In-air, kau baik-baik saja. Nenek, saya baik-baik saja. Mereka berbohong kepada Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Benda itu, wajah hantu. Aku benar-benar tidak tahu. Ini nenekmu. Orang itu memesan, secara anonim. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti tidak akan mengambil pesanan ini. Tugas yang mereka berikan kepada Anda, bukan hanya nenek saya, kan? Ya, selesaikan, termasuk orangnya yang membantu menyelamatkan nenekmu. Keluarga Su adalah keluarga yang sangat baik. King Air, bagaimanapun, itu adalah keluargamu, dan keluargamu Jin. Jangan lakukan itu, karena aku. Nenek, jika saya tidak memberi mereka pelajaran, mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Tidak. Apa kau lupa? Apa yang semua Jin katakan padamu sebelumnya? Nenek, saya tidak akan menyakiti mereka. Siapapun dari keluarga Su, jangan khawatir. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja, dari apa yang paling mereka pedulikan. Hal-hal diambil. Nona, komputer yang Anda inginkan. Kau bahkan tahu trik ini. Belajar lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Tuan Muda Gue, komputer Anda telah diretas. Selesai. Pasar saham kota A besok akan benar-benar runtuh. Saya akan lihat apa yang akan mereka lakukan. Jadi, kaulah yang meretas komputer kantorku hari itu. Misi ini, berapa banyak uang yang mereka berikan kepada Anda? Tidak banyak. Yaitu 30 juta. Saya berharga di mata mereka. 30 juta. Saya akan memberi Anda 2 kali lipat harga naskah hari ini di keluarga Su mereka. Ulangi. Mengapa S belum menelpon? Apakah misinya belum selesai? Halo. Apakah misinya berhasil? Sukin menawarkan harga yang lebih tinggi. Jadi aku tidak akan melakukan pesanan ini. Uangnya sudah kembali. Karena kau sudah menerima tugas ini, tidak ada alasan untuk kembali di tengah jalan. Kau tidak bilang orangnya adalah Sukin. Untuk membunuh Sukin, itu harga lain. Halo. Nanak, apa yang harus kulakukan? Sukin tahu kitalah yang melakukannya. Dia pasti akan mencari Gu Jinchen, membalas dendam pada kita. Jadi Sukin harus mati. Sekretaris. Periksa rekening perusahaan. Berapa sisa saldonya? Berikan semuanya padaku. Wanita tua, aku hanya ingin menelpon, memberitahumu. Perusahaan. Saham perusahaan anjlok. Semua uang hilang. Apa? Mengapa kau ingin melakukan ini? Siapa kamu? Kenapa kamu menerobos masuk ke rumahku? Nenek, jangan bilang kau bahkan tidak mengenali suaraku. Mungkinkah
Kau adalah es. Lakukan. Tahu apa yang harus dilakukan? Sukin, ingat kata-katamu. Jangan membuat masalah untuk keluarga Su. Karena saya berjanji kepada saudara saya tidak akan menyebabkan masalah apapun bagi keluarga Su. Saya pasti akan melakukannya. Ada apa? Tidak apa-apa, Nenek. Saya salah orang. Baik, saya akan pergi ke sana sekarang. Apa yang terjadi? Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok di tempat Tuan Qin. Ada yang tidak beres. Beberapa orang mengalami keadaan darurat. Saya harus pergi memeriksanya. Gu Jingchen, saya akan meninggalkan nenek saya kepada Anda dulu. Ayo kita pergi dulu. Sukin, aku akan membunuhmu. Mengapa kamu tidak menanganinya dengan benar? Masalah kebangkrutan keluarga Sumo. Dan kamu datang kepadaku berpura-pura gila dan bodoh. Benar-benar kau yang melakukannya. Sukin, kita semua anggota keluarga Su. Apa gunanya bagimu merusak keluarga Su? Kau baru saja bertunangan dengan Tuan Muda Gu. Jika Tuan Muda Gu tahu tentang ini, di mana kau akan punya tempat di keluarga Gu? Kamu tahu apa yang dipikirkan Tuan Muda Gu? Itu benar. Dia awalnya tunanganmu. Aku merebutnya. Kakak, bukan itu maksudku. Wajah macam apa yang dimiliki anggota keluarga Sumo? Seolah-olah aku tidak tahu. Jangan berpura-pura di depanku. Kamu harus berterima kasih pada keluarga Sumo karena memiliki Sumo Cheng. Itulah mengapa kamu masih bisa bertahan. Benar, jika kamu berani melakukan gerakan kecil apapun terhadap orang-orang di sekitarku lagi, itu tidak hanya akan menjadi kebangkrutan dan pukulan berat. Jarang sekali kau terburu-buru mencariku. Apa yang terjadi? Berapa hari kau akan tinggal di kota A kali ini? Aku akan pergi besok. Begitu cepat. Kau tahu tentang situasi ayahku. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang itu curiga. Sukim dan keluarga Su memiliki banyak masalah akhir-akhir ini. Bagaimana menurutmu? Ketiga orang dari keluarga Su itu, bukankah mereka sudah cukup membuat masalah beberapa tahun terakhir ini? Ketika kau melakukan kesalahan, kau selalu harus dihukum. Aku hanya merasa bersalah pada Qin Er. Tahun-tahun ini, dia sudah cukup menoleransi keluarga Su. Bagaimana Qin Er sekarang? Melihat hal-hal ini daring, apakah dia sangat marah? Dia baik-baik saja. Dia hanya berharap bisa bertemu denganmu. Kau memberitahunya. Kalian berdua harus bertemu. Aku akan mengaturnya. Ini belum waktu yang tepat. Kau tidak bisa memberitahu Qin Er. Qin Er, karena kau sudah tahu, aku tidak berencana untuk menyembunyikannya darimu lagi. Untuk benar-benar membicarakan ini, kita harus kembali 3 tahun lalu. Ya, 3 tahun yang lalu. tolong yakinlah. Aku pasti akan mentransfer uangnya kembali, tepat waktu. Jangan. Aku mohon padamu, tolong jangan sentuh keluargaku. Dia berbicara dengan siapa di telepon? Setelah menyelidiki selama 3 tahun, aku tidak tahu apa-apa tentang identitas orang itu. Aku hanya tahu, mereka terkait dengan Myanmar Utara. Tidak lama setelah panggilan ini, ayah menghilang. Tidak ada kabar. Jadi kamu memasukkan kematianmu selama bertahun-tahun ini untuk menyelidiki keberadaannya. Itu benar. Apakah kau masih ingat waktu itu? Aku meneleponmu, Qin Er. Cepat datang ke Jalan Dongshan 108. Kakak ada sesuatu yang ingin diberitahukan padamu. Saat itu, aku sedang mencari tahu orang itu. Nama kodenya. Tapi identitasku terbongkar. Dan aku terus-menerus diburu. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain memasukkan kematianku untuk menyingkirkan mereka. Inilah mengapa aku tidak menghubungimu selama bertahun-tahun ini. Siapa sebenarnya dia? Aku sementara tidak bisa memberitahumu lebih banyak. Qin Er, jangan khawatir. Kakak pasti akan membawa ayah kembali. Berjanjilah padaku kau tidak akan menyelidiki lagi. Anggap saja aku sudah mati baik. Sialan, sepertinya keberadaanku masih terbongkar. Qin Er, kau bisa menghadapi keluarga Su sesukamu. Jangan pertimbangkan perasaanku lagi. Hanya saja Su Group adalah hasil kerja keras ayah seumur hidup. Jangan biarkan itu hancur. Kakak. Aku akan pergi melihatnya.
Satu hal lagi, jiwa es juga mengalir keluar dari Myanmar Utara. Jika aku tidak salah, mereka ingin sepenuhnya mengendalikan urat nadi kota A melalui berbagai cara. Adikku ada di tanganmu sekarang. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Cepat pergi. Di mana kakakku? Dia pergi. Jangan kejar dia. Ayo kita pulang dulu. Tuan Gue, Anda akhirnya kembali. Jika Anda tidak kembali lebih cepat, saya tidak akan tahu harus berbuat apa. Ada apa? Minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Keluarga Su sedang mengadakan konferensi pers sekarang, terus-menerus memfitnah Nona Sukir. Orang-orang yang ikut-ikutan ini, semuanya sudah berkumpul di lantai bawah perusahaan. Saya khawatir tidak akan lama lagi, sebelum lokasi villa juga terungkap. Tuan Gue, apa yang harus kita lakukan? Masalahnya sudah sebesar ini. Saham Gu Group. Aku khawatir itu akan terpengaruh. Bagaimana kalau kamu menyerahkanku? Setidaknya kamu bisa menyelamatkan keluarga Gu. Kau adalah tunanganku. Dan calon nyonya keluargaku. Menurutmu aku akan menyerahkanmu. Terlebih lagi, sekelompok orang rendahan tidak cukup untuk menggoyahkan keluarga Guku. Mereka datang sangat cepat. Tuan Gue, Nona Su, bagaimana kalau saya melindungi kalian berdua untuk pergi dari belakang? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus pergi? Nona Su, kalau begitu maksud Anda adalah... Kamu bersedia menemaniku menghadapi konferensi pers. Minta maaf, Minta maaf, minta maaf. minta maaf. Sukin, dasar jalang. Dasar tidak tahu berterima kasih. Orang sepertimu masih berani ada di sini sekarang. Sukin, dasar tidak tahu berterima kasih. Kemana kamu pergi, jalang? Minta maaf. Sukian, bagaimana orang seperti ini tidak minta maaf? Sukin, jelaskan maksudmu. Sukin. Mereka yang ingin tahu kebenaran. Seharusnya semua pergi dan menjaga konferensi pers keluarga Su. Konferensi pers keluarga Su. Apa yang baru saja dikatakan Sukian? Apa maksudnya? Mungkinkah kita telah menyalahinya? Hentikan, biar ku beritahu. Su Yuan sangat menyedihkan. Sukin pasti mencoba mencari alasan. Sangat tidak tahu malu. Halo semuanya, saya adalah yang baru-baru ini sangat populer di internet. Yang tunangannya direbut oleh kakak perempuannya, Su Yuan. Nona Su Yuan, bolehkah saya bertanya orang seperti apa Sukin? Biasanya, karena seorang guru berkata, nasib kakak perempuan saya buruk dan dia perlu diasuh di desa. Tapi keluarga saya dan saya sering mengunjunginya. Sukin sejak kecil tidak berpendidikan dan tidak kompeten, merokok, minum, berkelahi, mahir dalam segalanya. Dia bahkan sering mengenal orang-orang dari jalanan, preman kecil, sama sekali tidak, seperti orang baik-baik. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, karena Sukin tidak belajar dengan baik sejak kecil, mengapa Anda membawanya kembali? Karena kami merasa bahwa kakak perempuan kami adalah keluarga. Kami merasa bahwa membawanya kembali sekarang dan mendidiknya dengan benar masih belum terlambat. Tapi kami tidak menyangka bahwa begitu dia kembali, dia merebut tunangan saya. Dan sekarang dia bahkan menyewa pembunuh, ingin mengambil nyawa kami semua. Mengapa keluargamu tidak mati saja? Sukin, Tuan Gu, Nona Sukin, bolehkah saya bertanya apakah benar Anda mencuri tunangan saudara perempuan Anda sendiri dan juga berencana untuk menyewa pembunuh? Nona Sukin, tolong jawab. Mencuri tunanganmu? Menyewa pembunuh? Su Yuan, kamu benar-benar berani mengatakan itu? Nona Sukin, apa maksud Anda? Apakah ada alasan tersembunyi lainnya? Kakak, awalnya saya tidak berniat mengungkapkan hal-hal ini, tapi kakak sudah keterlaluan. Kami tidak mati di jalan. Dari pembunuh yang kakak sewa, kita bisa melupakan masa lalu. Tapi tolong kembalikan Tuan Muda Gu kepada saya. Aku tidak perlu mengingatkanmu bahwa dulu kamu dan ibumu dari pedesaan memaksaku untuk menikahi Gu Jingchen menggantikanmu. Apa yang kamu bahkan memanggilnya hantu berumur pendek? Sudah berapa lama dan kamu sudah lupa? Sukin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan kami membuatmu menikah menggantikanmu? Sukin, jangan salahkan ibu karena tidak punya hati. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu terlahir dengan nasib bintang bencana? Orang sepertimu seharusnya tidak hidup sejak awal. Sekarang kakakmu, Su Mu Cheng, sudah meninggal. Hanya jika kamu menikah dengan Tuan Muda Gu, bisnis keluarga Sukita bisa diselamatkan. Saya juga membawa nenek tetangga dari desa itu ke sini.
Saya tidak tahu, apakah kakak ingin dia hidup, atau ingin dia mati. Aku peringatkan kamu, jangan sentuh nenekku. Jadi, semua ini, apakah itu semua Anda, Suyuan, yang mengarahkan dan berakting dalam sebuah sandiwara, menggunakan nenek untuk mengancam Sukin untuk menikah menggantikan Anda, lalu berbalik dan menyalahkannya. Nona Suyuan, mengenai hal ini, apakah Anda ingin menjelaskan? Bukan begitu. Su Zilfer Nikin, seseorang telah menuduh Anda menyewa pembunuh. Betul, guys. Anda pasti salah. Kami tidak menyewa siapapun untuk membunuh. Buktinya sudah jelas, ikut saya. Sukin, dasar jalang, kaulah yang melaporkan kami, kan? Tunggu saja sampai aku keluar. Aku akan membunuhmu. Kamu menelpon. Sekumpulan orang tidak berguna. Shioro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita akan kembali ke kota dan mengambil kembali Su Group. Jangan lupa, kita mengalokasikan mereka 50 juta uang talangan. Sekarang semua orang di penjara. Su Group secara alami, milik kita untuk diambil. Shioro masih yang paling cerdas. Jika aku tidak bisa menjatuhkan keluarga Gu, tidak bisakah aku menjatuhkan keluarga Su? Aku bertanya-tanya, mengapa kau begitu tenang? Jadi kau sudah siap sejak awal. Jika aku tidak sepenuhnya siap, bagaimana aku bisa memenuhi rencana telitinya? Sukin, aku rasa aku mungkin benar-benar mencintai. Telepon siapa itu? Sumuchen. Halo, Kin Er, apakah kamu di sana? Aku di sini. Dengarkan baik-baik. Saya punya dua situasi mendesak untuk saya beritahukan sekarang. Salah satunya adalah saya menemukan perusahaan keluarga Su baru-baru ini menerima sejumlah uang yang tidak diketahui. Itu berasal dari Myanmar Utara. Perusahaan itu mungkin sudah dijual. Kedua, saya menemukan bahwa hilangnya ayam mungkin terkait dengan Su Yuan. Kakak, kamu yakin? Tentu. Kin Er, segera temukan Su Yuan. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus menemukan keberadaan ayah. Wajah hantu, mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk datang ke sini? ada apa? Suyuan hilang. Aku ingat, aku menyuruhmu memasang pelacak di mobil Suyuan. Sebelumnya, Ya, ada hal seperti itu. menemukannya di Gunung Lau. Dia ada di sana. Suyuan, Sukin, semua orang memarahi saya. Apakah kamu puas? Jika kamu puas, mengapa kamu masih menghantui saya? Saya sekarat, dan kamu masih tidak akan membiarkan saya pergi. Suyuan, tenanglah. Selama kamu memberitahuku keberadaan ayah, aku bersumpah, aku akan menjamin seluruh keluargamu, keluarga Su, akan aman dan sentosa. Saya bertanya-tanya mengapa kamu datang. Jadi ini karena dia. Sukin. Dulu, dialah yang memutuskan untuk mengirimmu ke pedesaan. Kamu tidak membencinya. Malah, kamu menanyakan keberadaannya. Bukankah itu konyol? Itu antara dia dan aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu memberitahuku keberadaannya. Dia ada di tempat yang tidak akan pernah kamu temukan. Sukin, kamu juga tidak akan pernah menemukannya seumur hidup ini. Kin Er, hati-hati. Gu Jinjian, kamu baik-baik saja. Tuan muda gue, Pisau ini beracun. apa yang harus kita lakukan? Kami tidak membawa obat ke gunung. Kin Er, jika kita selamat dari cobaan ini, mari kita menikah. Baik. Aku ingin kau menjadi nyonya sejati keluargaku. Jinjian, tolong jangan menakutiku. Dasar pembawa sial. Kau pantas tinggal di ladang sepanjang hidupmu. Di depanku, kau memukul tunanganku. Keluarga Sumu, apa kau menganggapku tidak ada? Kau adalah tunanganku dan calon nyonya keluargaku. Menurutmu aku akan menyerahkanmu. Terlebih lagi, sekelompok orang rendahan tidak cukup untuk menggoyahkan keluarga guku. Aku berjanji padamu, kau sama sekali tidak boleh mati. Gu Jingchen, tolong jangan menakutiku. Aku mencintaimu. Kin Er, Gu Jingchen, maukah kau berjanji padaku? Baik, Kin Er. aku berjanji padamu.
Aku menjanjikan apapun padamu, tapi kau sama sekali tidak boleh terluka. Gu Jingchen. Norasu, mengapa Anda menghentikan saya? Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari bantuan. Benar. Cari bantuan. Norasu. Kim El. Kau sudah bangun. Bodoh, itu racun. Bagaimana bisa kau menghisapnya? Apa kau bodoh? Tapi jika tidak ditangani, bukankah kau akan mati? Aku tidak ingin menjadi janda. Bodoh. Benar, di mana Su Yuan? Di mana Su Yuan? Dia. Norasu. Anda harus masuk dan melihatnya. Dia diselamatkan. Tapi setelah diselamatkan, pikirannya bermasalah. Kecerdasannya seperti anak berusia 5 atau 6 tahun. Apa kau masih ingat siapa aku? Su Yuan. Di mana ayahmu? Apa kau tahu? Keluar dari rumah sakit membutuhkan menghubungi anggota keluarga. Ayah. Ini gawat. Saya dengar perusahaan Su akan segera berpindah tangan. Apa? Orang luar tiba-tiba mengatakan ingin datang dan mewarisi Su Group. Bukankah itu konyol? Su Group adalah dedikasi seumur hidup. Beberapa generasi keluarga Su kami. Anda bilang Anda akan mengambil alih begitu saja. Dengan hak apa? Dengan hak apa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Setengah bulan yang lalu, keluarga Su berada di ambang kebangkrutan. Akulah yang menyuntikkan 50 juta dana dan menyelamatkan keluarga Su. Sekarang, aku, Xiao Yuro, adalah keluarga Su, pemegang saham terbesar. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah tanda tangan pribadi Nyonya Tua. Sekarang, di antara anggota keluarga Su, beberapa sudah meninggal, beberapa gila, dan beberapa di penjara. Sebagai keluarga Su, pemegang saham terbesar, mengambil alih keluarga Su saat ini adalah hal yang benar dan pantas. Keluarga Su kami, bukan tanpa orang, dengan hanya 50 juta. Kau pikir kau bisa mengakuisisi keluarga Su? Kau bermimpi. Ini adalah Itu adalah Su Qian yang ditinggalkan di pedesaan sejak kecil. Tumbuh menjadi nona muda yang hebat. ada begitu banyak orang di sini. Saya takut. Apakah Nona Su Yuan benar-benar gila? Mungkinkah Su Group kita benar-benar akan diserahkan kepada orang lain? Bagaimana? Kau, putri terlantar keluarga Su, juga ingin datang dan bersaing? Atau apakah kau mengatakan The film was translated Kau ingin and adikmu yang narrated idiot by M Media. mengambil alih keluarga Su? Dasar tidak berguna. Kau masih berani memintaku menyelamatkanmu. Jika kau ingin ayahmu hidup, jangan hubungi aku lagi. Jika kau ingin mati, cepatlah mati. Jangan jadi pengganggu di depanku. Orang jahat besar ini, aku akan menggigitmu sampai mati. Jalang beraninya kau menggigitku. Kau bosan hidup. Itu seseorang dari keluarga suku. Hanya aku yang bisa bergerak. Su Qian, kau benar-benar munafik. Apapun yang terjadi, sekarang keluarga Su sudah menjadi milikku. Su Qian, kau harus cepat dan bawa adikmu yang gila. Dan enyahlah, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Hitam di atas putih, tertulis dengan jelas dan lugas. Kecuali Nyonya Tua Su keluar dari penjara, atau Tuan Muda Muchen dihidupkan kembali. Kalau tidak, Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Su Group sudah tamat. Xiao Yoro. Kau punya satu terakhir. Kesempatan untuk memilih. Jika kau membuat pilihan yang salah, hidupmu akan berakhir. Kakak Jingchen, apakah kau masih ingat? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Ketika kita masih muda, aku bahkan ingin menikahimu. Tapi mengapa? Mengapa kau bersedia memilih orang tidak berguna yang tidak berguna, dan bukan aku? Dibandingkan dengan Qin Er, kau tidak sebanding. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Gu Jingchen, keluarga Su sekarang, milikku. Kinermu akan segera menjadi anjing liar. Seseorang, usir mereka semua dari sini. Keluar. saya ingin melihat siapa yang berani bergerak.
Tuan Muda Mu Cheng belum meninggal. Bagus sekali. Tuan Muda Mu Cheng belum meninggal. Keluarga Su terselamatkan. Kau ternyata belum mati. Dengan saya di sini, tidak ada dari kalian yang bisa menyentuh keluarga Su. Xiao Yuro, Xiao Yu, Anda dicurigai sebagai mata-mata asing dan penipuan imigrasi. Silakan ikut kami. Kakak Jinchen, aku menyarankanmu untuk cepat kembali dan lindungi keluarga Gumu. Bagaimanapun juga, kau memiliki wajah hantu untuk mendetoksifikasi racun jiwa es untukmu. Yang lain, bagaimanapun tidak seberuntung itu. Orang yang meracuniku, ternyata kau. Kakak, maafkan aku. Aku tidak bisa menemukan keberadaan ayah. Lupakan saja, hal yang paling mendesak sekarang adalah melindungi keluarga Su terlebih dahulu. Tuan Muda Gue, tolong bawa Nona Su kembali dengan cepat. Nyonya dan saya telah diracuni. Nyonya. Tuan Muda Gue, Nona Su, kalian akhirnya kembali. Apa yang terjadi? Itu adalah racun jiwa es. Ini persis sama dengan racun yang Anda miliki di tubuh Anda sebelumnya. Tapi kali ini toksisitasnya lebih kuat. Saya baru saja memeriksa denyut nadi nyonya. Organ dalamnya mungkin akan cepat gagal dalam waktu 1 jam. Kakak Jinchen, aku menyarankanmu untuk cepat kembali dan lindungi keluarga Gumu. Bagaimanapun juga, kau memiliki wajah hantu untuk mendetoksifikasi racun jiwa es untukmu. Yang lain, bagaimanapun tidak seberuntung itu. Kim Er, Jangan khawatir. Serahkan padaku. Kakak, mengapa kakak perempuan tidak pulang bersama kita? Dia pergi untuk mengobati seseorang. Yuan Er, jadilah anak baik. Pergi bermain sendiri dulu. Saya akan menelepon. Yuan Er. Ruang rahasia keluarga Xiao. Halo. Kita bisa bertindak sekarang. Aku rasa aku sudah menemukan ayahku. halo Mu Cheng, ada The apa? film Kim was Er di mana? translated Suruh dia and cepat pulang. narrated Aku by menemukan M. Media. ayahku. Kondisinya sangat buruk sekarang. Kim Er, Obatnya akan segera siap. kakakmu menemukan ayahmu. Tapi kondisinya tidak terlalu baik. Kau harus kembali. Ayah, ayah, peluk aku. Kim Er, ayah minta maaf. Ayah menyayangimu. Dokter Shu, bagikan semangkuk obat ini. Setiap orang minum 1 mangkuk, lalu mandi air panas untuk detoksifikasi. Mereka akan segera baik-baik saja. Aku mengerti. Aku akan kembali dulu. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku kapan saja. Di mana kau menemukannya? Di ruang rahasia keluarga Xiao. Kamu tidak bisa memberikan akupuntur pada ayah. Ayah sangat kesakitan. Kamu tidak bisa memberinya akupuntur lagi. Yuan Er, apakah ada orang lain yang memberi ayah akupuntur? Itu wanita jahat itu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti memukul. Nona Xiao, aku pasti akan mengembalikan uangnya. Tepat waktu. Tolong, berhenti memukul. Jika kau tidak bisa mengembalikan uangnya, gunakan perusahaan keluarga Sumu untuk membayar utang. Maaf, aku tidak bisa menyentuh perusahaan itu. Itu di bawah nama Mu Cheng. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup.
Aku pasti akan mengembalikan uangnya. Tepat waktu. Melepaskanmu. Sampai kapan? Perusahaan keluarga Su adalah milikku. Kalau begitu aku akan melepaskanmu. Ayo pergi. Kakak, saya takut. Apakah saya akan mati? Jangan khawatir, orang-orang jahat sudah tertangkap. Qin Er Mucheng. Ayah. Kamu akhirnya sadar. Apa sebenarnya yang terjadi? Yuru berasal dari Myanmar Utara. Bagaimana kamu bisa terlibat dengannya? Ini semua salah ayah. Jika ayah tidak berjudi, semua ini tidak akan terjadi. Sudah menang. Ini semua ayah. Aku melibatkan kalian semua. 3 hari kemudian. Ayahmu baik-baik saja. Mengapa dia tiba-tiba mulai berjudi? Ayahku, dia adalah putra kakek dan wanita di luar itu. Putra tidak sah. Sejak kecil, di rumah, dia tidak disambut. Jadi dia sangat ingin mencapai sesuatu. Siapa sangka, dia akan menempuh jalan yang salah. Benar, bagaimana kabar anggota keluarga Gu? Setelah meminum obat yang kau berikan kepada mereka, semua racun dikeluarkan. Baguslah. Tapi aku punya pertanyaan. Mengapa untuk isul yang ditingkatkan, kamu hanya butuh 1 dosis obat? Tapi bagiku, aku masih harus berendam dalam obat selama lebih dari sebulan. Qin Er, apakah kamu mungkin awalnya punya niat buruk padaku? Jangan bicara omong kosong. Lihat reaksimu. Itu sudah pasti. The film was Pria tampan, translated melihat and betapa mesranya narrated by kalian M. berdua. Media. Belikan bukit bunga untuk wanita cantik itu. Tidak perlu, terima kasih. Apa kau akan menikahiku? Tuan muda Gu yang terhormat. Bahkan sebuket bunga dari jalanan tidak mau dibelikan untukku. Kamu suka bunga, kan? Sayang sekali. Orangnya sudah pergi jauh, tidak bisa dibeli lagi. Dasar pelit. Ayo pergi, ayo pergi. Pulang sekarang. Tentu saja kita pulang. Benar, ayo. Pulang. Qin Er. Riasanmu luntur. Jin Chen, Aku ingin memberimu yang terbaik dari segalanya. Qin Er. Maukah kamu menikah denganku? aku akan